Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Allah turun ke langit bumi. Kalau Allah turun ke langit bumi berarti Allah di atas, Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Ya akhirnya orang tatkala ditakwil-takwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya ya. Wahabi kalau ditanya alamat Tuhan di mana? Loh, kamu belum tahu? Belum. Saya sudah tahu. Di mana? Di arsy. Wah, jauh banget ya. Nah, kenapa? Kalau kita ada perlu gimana? Kan nggak ada pesawat ke arsy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir. Karena Tuhan setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ditanya Wahabi, ngapain Tuhan itu turun pukul 3 pagi? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangunlah, sholat malam, kata Wahabi. Wahabi ditanya, memangnya kalau nggak turun dari arsy Tuhan nggak dengar? Bingung Wahabi mau jawab. Nanti dia jawab sebenarnya dengar sih walaupun nggak turun. Takut dibilang, ya kalau memang nggak turun bisa dengar, ngapain turun? Kalau nanti dia jawab, oh kalau nggak turun Tuhan jaga dengar, kafir dia. Bingung. Kalau bilang dengar, nanti ditanya lagi nggak bisa jawab lagi dia. Katanya dengar, lalu ngapain turun? Bingung dia. Lalu Wahabi ditanya lagi, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 ini beda-beda kalau waktu istiwa. Kalau Indonesia dibagi 3, maka bagaimana? Kata Wahabi, itu pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Oh, kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus lalu naiknya kapan? Ini Wahabi. Akidah Wahabi itu kalau dibenturkan dengan teori rasional tidak masuk akal. Karena memang akidahnya orang nggak punya akal. Itu akidah Wahabi begitu. Nggak sama dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, Tuhan ada di mana? Jawabannya Tuhan Maha Suci dari tempat. Mengapa Tuhan nggak butuh tempat? Karena tempat itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat belum ada, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan menciptakan arsy bukan karena butuh pada arsy. Kata Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidatihi. Allah menciptakan arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Karena Allah tidak butuh pada tempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Di tempat kami ada kumpulan minoriti yang berkata Tuhan ada atas langit. Ini akidah yang benar katanya. Siapa yang iktikad Tuhan ada atas langit, siapa yang iktikad ada Tuhan atas langit, dia jadi kafir. Adakah betul kumpulan ini? Tuhan ada atas langit. Di mana Tuhan? Di sana. Berarti dia boleh ditunjuk. Kalau dia tunjuk, dia di atas. Berarti dia sama dengan kipas. Maka kita sudah samakan dia. Padahal dia laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tak boleh menyamakan Allah dengan makhluk. Kata kitab syarah, kitab akidah Tahawiyah, di situ disebutkan munazzahun 'anil jihatis sid. Dia suci dari 6 arah. Tidak di muka, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah. Huwa maujud bila makan. Tapi dia bukan fi kulli makan. Ini banyak fitnah-fitnah ke saya. Somad berkata Tuhan ada dalam bilik temenung. Somad berkata Tuhan ada dalam tempat najis. Dia salah dengar atau dia ingin fitnah saya. Ahlussunnah wal jamaah, Allah maujud bila makan. Tidak layak disebut tempat dia di mana, sebab dia sudah ada sebelum tempat, zaman dan masa itu ada. Apa kata Imam Ali karramallahu wajhah? Allazi ayyanal aina la yuqalu annahu aina. Dia yang sudah ada sebelum masa itu ada, maka tak layak dikatakan kepada dia di mana sekarang. Karena tak sesuai pertanyaan itu. Bagaimana dengan hadisul jariyah? Aina Allah fis sama. Jangan memahami satu masalah dari satu hadis. Hadis itu ada syawahid mutaba'at yang lain. Maka ulama mentakwil yang dimaksud di situ aina Allah, dia tunjuk fis sama, maknanya bukan makanun tapi makanah, kedudukan. Di mana berada tuan raja, dia di atas walaupun dia sedang duduk di bawah. Kerana yang dimaksud dia di atas bukan tempatnya tapi kedudukan dia yang tinggi.
Kerana mengatakan bertempat, maka hilanglah dia dari kesucian. Allah mawjud bila makan, munazzahun anil jihad disid. Wallahu a'lam. Ustaz, ana beriman terhadap hadis bahwa Allah turun ke langit bumi di sepertiga malam terakhir. Akan tapi belakangan ana berpikir bahwa waktu sepertiga malam terakhir selalu ada, hanya berpindah tempat saja antara bagian bumi satu bumi yang lainnya. Ini masalah tidak perlu antum pikirkan. Ini di luar daripada hayalan antum, ya. Allah tidak bisa dikiaskan dengan makhluk, ya. Antum kalau ingin tahu bagaimana cara Allah turun langit ke dunia, antum harus tahu pertama Allah bagaimana dulu, terus langit dunia seperti apa, ya. Baru antum bisa bayangkan bagaimana turunnya Allah, baru antum gandengkan dengan sepertiga malam terakhir. Allah mudah melakukan berbagai kegiatan dalam satu waktu, ya. Allah mudah. Tatkala orang salat, semua orang membaca Al-Fatihah, dalam setiap waktu Allah menjawab perkataan mereka semuanya, ya. Makanya Allah mengatakan, jika Allah seorang hamba mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamadani abdi, hambaku mujiku. Kalau dia mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, kata Allah majjadani abdi. Maliki yaumiddin, kata Allah asna alayya abdi, hambaku memujaku. Setiap orang yang bicara gitu Allah balas. Bahkan kata Nabi SAW, idza kana ahadukum qama yusalli fa innahu yunaji rabbahu. Jika salah seorang dari kalian sedang berdiri salat, sungguh sedang berhadapan dengan Rabbnya. Sementara orang salat dalam satu waktu berapa juta orang salat. Allah bisa jawab semua permintaan mereka, Allah bisa bicara mereka dalam satu waktu. Demikian juga wa huwa sari'ul hisab. Allah mudah hisabnya. Allah akan menghisab berapa miliar entah triliun manusia. Allah mudah menghisab apa? Mereka, mudah bagi Allah. Sebagaimana Allah beri rezeki kepada mereka dalam satu waktu. Allah pun turun, Allah mau kasih dimensinya satu, mungkin itu enggak usah kita pikirkan. Yang ente pikirkan pada sepertiga malam ente bangun salat malam. Jangan ente bangun sepertiga malam, ini Allah lagi di mana ini? Apa yang pikirkan? Itu bukan tugas ente, di luar kemampuan ente. Karena sebenarnya orang menggunakan akalnya tidak pada tempatnya, ya. Ya, banyak hal yang antum tidak bisa pikirkan di luar dari nalar antum. Apalagi bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Sama dengan pertanyaan, ya Ustaz, kalau Allah di atas berarti Allah membutuhkan tempat. Ini juga pertanyaan yang seorang yang tidak bisa, ya, mengagungkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi. Begitu banyak ayat Allah mengatakan Allah di atas, Allah di langit, Allah beristiwa di atas arsy. Banyak sekali ayatnya. Ya, bahkan dalil bahwasanya Allah di atas, kata Ibnu Qayyim, bal alfani, ada 2000 dalil yang menunjukkan Allah berada di atas. Fitrah juga demikian, menyatakan Allah berada di atas, ya. Adapun meyakini bahwasanya kalau di atas berarti Allah butuh kepada tempat. Ya akhi, ya. Sekarang saya tanya sama antum, langit dan bumi. Besaran mana, langit atau bumi? Langit di atas, langit lebih besar daripada bumi. Apakah orang mengatakan langit menempati bumi? Justru sebaliknya, orang mengatakan bumi menempati apa? Langit. Di langit banyak benda-benda langit. Ada bumi, ada planet, ada matahari. Ya akhi, langit di atas kita, langit tidak menempati apa? Bumi. Apalagi Allah mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus ente bilang kalau Allah di atas Allah butuh tempat, gimana ceritanya? Ya. Allah mengatakan la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidak ada mata yang bisa meliputi Allah saking besarnya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ibnu Abbas mengatakan tidak langit dan bumi di genggaman kalian kecuali seperti tidak langit dan bumi di genggaman Allah kecuali seperti biji sawi di genggaman kalian. Artinya kita ini makhluk alam semesta ini sangat kecil dibandingkan Allah. Kemudian kita bilang kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat, butuh yang di bawah. Ini semua adalah suudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Langit di atas tidak butuh kepada yang di bawah. Tidak menempati bumi, tidak ada tiang bi ghairi amadin tarawnaha. Rafa'as samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Kata Allah mengangkat langit tanpa ada tiang yang menyangganya, tidak ada. Langit tidak, kalau bumi hancur langit pun tidak akan jatuh, enggak. Kemudian kita berpikir kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat di bawah. Gara-gara akal kita enggak nyambung, akhirnya semua ayat kita tolak. Oh bukan begitu, oh bukan begitu. Ratusan dalil mengatakan Allah di atas, bukan begitu, ditakwil. Capek ente mentakwil. Baik, Al-Quran turun dari atas, terus maksudnya Allah tidak di atas. Oh maksudnya begini, malaikat lapor ke atas, lapor kepada siapa? Oh enggak tahu lapor kepada siapa. Terus amalan naik ke atas, oh ke atas maksudnya kemana? Bingung. Allah turun ke langit bumi. Allah, kalau Allah turun ke langit bumi berarti Allah di atas, Allah enggak di atas. Itu yang turun apa? Rahmatnya. Rahmat cuma sampai langit dunia, enggak sampai ke kita, ngapain? Oh maksudnya malaikat yang turun. Kalau malaikat turun, kenapa Allah berkata hal min da'in? Siapa yang berdoa kepadaku? Apa malaikat berani berkata demikian? Siapa yang berani minta kepadaku? Ya akhirnya tatkala ditakwil-takwil seperti ini, pengagungan terhadap Allah kurang. Coba kalau antum yakin Allah turun, antum semangat bangun. Semangat bangun, saya ingin Allah mendekat kepada hamba-hambanya. Semangat beribadah. Tapi kalau sudah punya syubhat-syubhat, enggak ada. Repot. Karena syubhat semuanya, ya.